Halo? Halo? Hai? Halo, iya. Selamat siang. Yang sehat tepuk satu. Yang mau sehat tepuk satu. Yang tidak tepuk berarti tidak mau sehat. Ya, adik-adik ya ini ya. Ada yang sudah mengenal germas? Sudah kenal germas? Mas kenal germas enggak, Mas? Apa itu germas? Katanya gerakannya mas-mas. Ada lagi, Mas. Apa ayo kemarin katanya Maburos sudah mengadakan seminar germas. Apa germas? Gerakan meremas. Bukan gerakan meremas ya, gerakan masyarakat hidup sehat. Kegiatannya apa? Germas. Apa? Aktivitas fisik, terus makan buah dan sayur, terus cek kesehatan secara rutin. Apakah cukup itu? Ya, tidak. Yang hadir ini apakah semua sudah makan buah? Ya, tadi katanya germas. Sudah germas? Ya. Di snacknya ada buahnya enggak? Iya, nah ini kalau kita mau germas, setiap event pada snack harus ada buahnya. Ada Bu Yulia dimakan siang? Oh tidak ya. Setiap snack harus ada buahnya. Berapa porsi kita harus makan buah sehari? Berapa? 3 porsi buah, 2 porsi sayur. Boleh enggak dibalik? Enggak boleh. Nanti ketumplek. Ya, yang penting itu buah dan sayur setiap hari ada 5 porsi. Kenapa ini kami sampaikan di pembuka? Bapak Ibu perlu kami informasikan, DIY juara berapa PTM-nya? Juara 1 untuk apa, Mbak? Untuk apa? Prevalensi kanker di DIY adalah peringkat pertama. Hipertensi dan DM peringkat berapa? Peringkat 2. Senang ya, Mbak? Sedih ya? Iya. Kemudian orang dengan gangguan jiwa peringkat berapa? Peringkat 3. Ada yang hadir di sini enggak ya? Ya, ini apa? Karena kita itu kurang melakukan yang namanya germas ya. Ya. Sekarang kita kembali ke laptop ya. Warning ya. Yang hadir ini pernah menyebar hoax atau enggak? Sering. Tidak pernah tapi sering. Ya. Ya. Kenapa hari ini ya diminta untuk menanggapi hoax kesehatan? Karena apa? Banyak hoax yang menyebar luas, bahkan orang terpelajar pun, nah kemungkinan termasuk kita, tidak bisa membedakan mana berita yang benar dan iya. Benar enggak? Kemudian penyebaran tanpa dikoreksi maupun dipilah. Nah ini harusnya apa? Saring sebelum sharing ya. Ya. Nah ini ada definisi media sosial ya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Pipit ya. Menurut Howard dan Parks ya. Infrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media dan seterusnya ya. Lanjut saja, waktunya berapa menit Mas? Hanya 30 menit ya. Ini slide-nya ada 60 slide. Terlalu baik hati ya, slide-nya banyak. Kemudian ini definisi medsos, nanti adik-adik bisa lihat di bukunya Carr and Hayes ini ya 2015, yaitu media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi. Saya kira ini lanjut saja. Nah,
media sosial sendiri yaitu kunci untuk apa? Memprovokasi pemikiran, dialog, dan tindakan seputar isu-isu sosial. Nah, sebenarnya media sosial itu ada fungsi baiknya, ya enggak? Untuk identitas, ya, pengaturan identitas para pengguna dalam sebuah medsos menyangkut nama dan sebagainya. Untuk pengaturan para pengguna itu berkomunikasi yang baik, ya. Kemudian untuk sharing dan untuk apa? Untuk presence, ya. Para pengguna dapat mengakses pengguna lainnya. Sebenarnya fungsinya itu bagus, cuman apa? Banyak disalahgunakan, ya. Banyak sekali fungsinya, ya. Untuk ini para pengguna terhubung dengan pengguna lainnya, untuk reputasi, untuk groups. Ini yang hadir ini punya berapa WA group? Banyak, paling sedikit berapa? Minimal 5. Ya. Nah, 5 itu kalau untuk melawan hoax itu sudah manjur. Ya. Nah, sebenarnya apa hoax? Tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Pipit, yaitu usaha untuk menipu, mengakali pembaca, pendengar, dan sebagainya. Yang jelas beritanya apa? Palsu, ya. Sama dengan alamat palsu. Ya, beritanya palsu. Suatu tipuan yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah melalui media online. Ya, ini Bapak Ibu dan rekan-rekan berdasarkan survei Mastel 2017, definisi hoax, ya, berita bohong yang disengaja itu 90,30%. Kemudian berita yang menghasut ada 61%. Berita yang tidak akurat 59%, kemudian berita ramalan, fiksi ilmiah 14%. Yang paling banyak yang mana? Yang paling banyak yang mana? Berita bohong. Hampir 100%, 90,30%. Ya. Ya. Sebenarnya apa tujuan orang membuat hoax itu? Opini publik, menggiring opini publik, ya. Kemudian membentuk persepsi, ada yang having fun, ada yang iseng, ada yang menjatuhkan pesaing, ya. Kemarin baru apa? Baru apa kita? Pemilu, ya. Iya. Kemudian promosi dengan penipuan. Masa beli sabun deterjen 5.000 hadiahnya apa? Mobil Innova, ya. Kemudian ini banyak, ya, adik-adik, ajaan untuk berbuat amalan-amalan baik, ya, yang sebenarnya belum jelas dalilnya, ya. Ini dari teori-teori yang ada. Nah, ini jenis-jenis hoax. Waktunya masih cukup, ya. Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Itu fake news, ya. Kemudian ada yang namanya clickbait, tautan yang diletakkan secara strategis dan seterusnya. Ada confirmation bias, ada misinformation, ya. Informasi yang salah atau tidak akurat. Jenis-jenis hoax, ya. Ya. Yang terakhir propaganda. Aktivitas menyebarluaskan informasi, fakta, ya. Argumen, gosip, setengah kebenaran. Nah, ini yang paling disukai apa? Yang gosip. Karena singkatannya apa? Gosip itu. Semakin digosok, semakin sip. Nah, kayaknya yang banter tadi itu hobi gosip kayaknya. Ya, semakin digosok semakin sip, ya. Jadi, nah,
Sekarang jenis hoax yang sering diterima. Adik-adik yang hadir di sini, Bapak Ibu semua, apa yang paling sering diterima? Ternyata hasil survei dari Mastel yang paling banyak adalah tentang sosial politik. Yang paling sedikit tentang lalu lintas. Kesehatan ada di mana? Cukup banyak Bapak Ibu. Ya. Jadi hoax yang menyerang kesehatan ini cukup banyak. Nah, kesempatan ini kami mohon peran ini banyak mahasiswa masih celing-celing. Mari bersama kita melawan hoax, ya. Nah, kira-kira hoax itu ada dampaknya enggak ya? Berdampak enggak? Berdampak ya. Terpancing untuk segera menyebarkan sampai akhirnya apa? Pembunuhan, ya. Demo besar-besaran. Orang lebih cenderung percaya hoax jika informasinya sesuai dengan opininya, ya. Ya. Sekarang seberapa sering menerima berita hoax? Ada yang nggak pernah menerima berita hoax? Ada? Nggak ada. Pasti semua pernah menerima berita hoax. Ada yang setiap hari? Ada. Hasil survei dari Mastel yang setiap hari menerima berita hoax itu ada 44%. Cukup banyak ya. Kalau di sini ada 100 orang, berarti berapa? 44%-nya atau 44 orang menerima hoax itu setiap hari. Yang lebih dari 1 kali sehari, 17,2%, seminggu sekali 29%, yang sebulan sekali 8,7%. Ya. Saya kira adik-adik semua peserta sudah tahu ya ciri-ciri berita hoax, apa cirinya? Sudah tahu belum ciri-cirinya? Nah ini kalau nggak tahu ciri-cirinya maka berita itu akan di-share, ya. Beritanya heboh, ya. Kemudian apa? Sumber informasinya tidak jelas sehingga tidak dapat dilacak kebenarannya. Kadang menggunakan istilah aneh-aneh. Dan yang terakhir apa? Cirinya. Nah, di bagian akhir mesti ada kalimat apa? Sebarkan. Ya, bagikan pada orang-orang. Ya. Sekarang iklan dan publikasi kesehatan yang menyesatkan, ya, harus diawasi. Siapa yang harus mengawasi? Siapa adik-adik? Siapa yang harus mengawasi ini? Iklan hoax ini, ya. Ciri iklan hoax disampaikan secara berlebihan, ya. Termasuk ini produk-produk obat, adik-adik hati-hati yang namanya herbal, ya, itu banyak sekali. Ya, pernah melihat berita ini, membaca berita ini? Gak pernah deh. Ketika BPJS tak lagi menanggung, ya, penyakit kanker, persalinan, katarak dan sebagainya, ya, ini hoax kesehatan. Kemudian ada ini, yang begini yakin mau 2 periode. Nah, ini kira-kira ini berita benar apa hoax ini? Ya, apa ini? Menteri Perdagangan, beras apa? Kok nggak terbaca ya? Beras mahal, apa? Makannya apa? Oh, beras mahal, makanya tawar, ya. Terus di sini ada Puan Maharani, ya. Orang miskin diet, jangan banyak makan. Ini sebenarnya apa?
Iya, berita-berita hoax. Ini contoh-contoh berita hoax yang banyak menyerang kesehatan. Nah, ini juga ya. Ini apa ini? Warning ini ya. Hindarilah extra dose M150. Nah, adik-adik kalau terima begini kira-kira langsung percaya enggak? Jadi tidak boleh minum kiranti, kerating, deng, dan sebagainya. Ini hati-hati, ini adalah dari lawan produsen juga bisa. Ya. Nah, cara mendeteksi berita hoax tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Pipit ya. Bisa adik-adik search ya di www.yahoo.com ini ya. Kemudian ketik minimal 3 kata kunci. Meledak ya. Pernah ya, mesti ini semua pernah. Akhirnya restoran itu tidak menjual kangkung. Gara-gara apa? Di dalam kangkung ada lintah. Logikanya bagaimana? Logikanya bagaimana? Kan batangnya kangkung itu ada apanya? Ada ruas-ruasnya. Terus ada lagi hoaxnya. Apa? Telurnya. Apa? Telur lintah bisa berkembang biak di dalam perut. Padahal di lambung kita ada apa? Iya, ya. Anak pintar ya tidak akan percaya hoax. Bukan anak pintar minum antangin loh ya. Iya. Ya. Ya. Ini cara mendeteksi berita hoax. Ini saya pernah mencoba adik-adik pada waktu rame-ramenya apa? Imunisasi haram, ya. Itu ternyata dokter yang menyebarkan berita itu tidak ada, ya. Oh iya. Waktunya tinggal 10 menit. Wah, nggak dapat bonus. Nah, ini perilaku masyarakat menyikapi hoax. Adik-adik, bagaimana menyikapi hoax? Masuk yang langsung meneruskan atau memeriksa kebenarannya dulu? Banyak yang mana? Kayaknya banyak yang langsung ya. Tapi kayaknya yang langsung hanya 1%. Berarti ini yang disurvei adalah mahasiswa kesehatan. Ya, 83%. Alasan meneruskan berita hoax apa? Berita dari orang yang dapat dipercaya. Ini yang paling tinggi dan paling rendah. Ingin jadi pertama yang tahu. Ada enggak kita kadang-kadang, wah tak share duluan supaya saya adalah orang pertama yang tahu. Yang nge-share ya. Kemudian ini hasil survei ya. Cara memeriksa kebenaran berita. 83% melalui internet ya. Kemudian 48% menanyakan ke orang yang dianggap tahu, orang yang dipercaya, kemudian melalui media massa dan melalui media sosial. Tingkat kesulitan memeriksa kebenaran, ya. Sebenarnya banyak yang menjawab mudah. Jadi kami mohon adik-adik sebagai generasi milenial, generasi muda yang hebat dan cerdas, ya. Jangan langsung men-share berita tanpa apa? Tanpa disaring. Ya. Adik-adik, Kemenkes serius menangani hoax. Di Kementerian Kesehatan ada yang namanya Cyber Troops. Ini nanti mungkin mahasiswa Poltekkes juga bisa. Nah, ini ada di Kemenkes. Ini adalah tim untuk apa? Menangani berita-berita hoax. Ya, ini lanjut saja. Apa itu Cyber Troops? Tugasnya apa? Ini ya. Nah, mempublikasikan informasi kesehatan dan program-program pembangunan kesehatan. Ini tugasnya Cyber Troops. Kemudian menyusun pedoman, membangun jejaring komunikasi pengguna medsos, memberi dan mengajak jejaring untuk like, share, dan komen. Ya,
Adik-adik juga bisa menangani informasi palsu hoax dengan menggiatkan gerakan anti hoax. Kemudian apa ya perannya nakes? Ayo Mas. Nah ini ya, sebenarnya kan kuncinya di sini. Peran tenaga kesehatan meningkatkan literasi. Ya, saya kira yang namanya mahasiswa pasti hobinya apa? Hobi membaca buku, ya enggak? Hobi apa enggak? Apa terpaksa? Terpaksa ya. Karena pas kuliah, kemudian self filtering, ya, membuat whitelist, sosialisasi ke masyarakat, edukasi iklan kesehatan rasional, ya, dan larangan beriklan untuk pelayanan kesehatan alternatif. Ini sudah dilakukan di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk iklan kesehatan alternatif ini sudah dilakukan, ya. Ya. Ini anggota Cybertroops, ya, pejabat-pejabat dan staf Kementerian Kesehatan. Jadi betapa pentingnya untuk menangkal hoax. Ini Cybertroops ini dikuatkan dengan adanya SK, ya, SK dari Sekjen Kesehatan. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu adik-adik yang kami hormati. Saya akan mengajak adik-adik salam sehat. Sudah kenal salam sehat? Kalau saya bilang salam sehat, adik-adik harus menjawab sehat Indonesia. Saya mengatakan sehat Indonesia, adik-adik harus menjawab sehat dimulai dari saya. Salam sehat. Sehat Indonesia. Belum kompak. Salam sehat. Sehat Indonesia. Satu lagi. Salam germas. Adik-adik mau sehat? Mau bugar? Mau cantik? Ya, jawab salam saya. Kalau saya mengatakan salam germas, adik-adik menjawab sehat, bugar, produktif. Sehat, bugar, produktif. Ya. Saya coba. Salam germas. Sehat, bugar, produktif. Ya, semua tahu jenis kelaminnya? Tahu. Sekarang supaya lebih hebat lagi. Salam germas, sehat, bugar, produktif. Yang laki-laki yes ke atas, yang perempuan yes ke bawah. Ya? Ayo saya mau cek benar enggak jenis kelaminnya. Salam germas. Mbak, jenisnya apa Mbak? Ya, sekali lagi, salam germas. Jenis kelamin itu hanya satu, jadi tidak begini-begini. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua.